Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy. Di Mekkah dalam perkembangannya, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf benar-benar membuka sejarah baru bagi dirinya dan kaumnya. Pribadinya mengagumkan dan menjadi perhatian setiap orang Quraisy. Ia digadang-gadang menggantikan posisi pamannya sebagai pemimpin Quraisy. Cahaya ilahi yang terus berpindah pada garis keturunan ayahnya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Hashim bin Abdi Manaf kini tampak semakin jelas dan sempurna pada diri Abdul Muthalib. Saat itu budaya masyarakat Mekah sangat buruk. Masa itu dikenal sebagai masa jahiliyah. Berbagai kebiasaan aib dan tidak terpuji alih-alih mendapat sanksi sosial malah menjadi kebanggaan. Mabuk-mabukan, main perempuan, perjudian, riba, syirik, penyembahan berhala, peperangan antar suku, juga pembunuhan antar sesama anggota masyarakat adalah hal yang sering terjadi. Masyarakat Mekah benar-benar hidup dalam hutan belantara gelap, tanpa hidayah. Dalam kondisi masyarakat Mekah yang jahiliyah itulah, akhirnya Abdul Muthalib harus memimpin Quraisy, menggantikan pamannya. Ia sangat dihormati dan disegani, sebagaimana ayah dan leluhurnya dahulu. Namun dia juga menyadari tanggung jawab berat sedang dibebankan di pundaknya. Abdul Muthalib dengan tekun dan tabah memimpin secara bijaksana. Dia mendidik membina kaumnya dengan penuh kesabaran dan pengertian. Dia meyakini hidup yang dia jalani sebagai penggembala kaumnya merupakan kewajiban sosialnya. Perhatian utamanya adalah kemaslahatan dan ketertiban umum. Kebijakannya dikenal sangat adil, bahkan bila perkara itu menyangkut anggota keluarganya sendiri. Sejarah mencatat, Harb bin Umayyah, seorang keluarga dekat Abdul Muthalib, bertengkar dan membunuh seorang Yahudi tetangganya. Abdul Muthalib sesuai norma saat itu menjatuhkan vonis pada Harb untuk memberi tebusan ganti rugi bagi keluarga Yahudi itu. Jalan hidup Abdul Muthalib tak ubahnya seorang nabi. Hampir selama 70 tahun dia hidup dalam masyarakat seperti itu. Tapi akhlak, budi pekerti dan kemuliaannya tetap terjaga. Dia dikenal sebagai penganut tauhid dan beriman kepada hari kebangkitan. Salah satu ucapannya yang tercatat, orang zalim akan mendapatkan hukuman di dunia ini, tetapi bila dia mati sebelum menjalani hukumannya, dia akan mendapat hukuman di hari pengadilan nanti. Mendengar rencana Abdul Muthalib akan menggali Zam-Zam hanya ditemani anaknya, berdatanganlah satu persatu tokoh Quraisy menghadapnya. Mereka semua minta diikutsertakan dalam pekerjaan terhormat itu. Betapa bangga akan tercatat dalam sejarah bila terlibat dalam pekerjaan mulia ini, yaitu menggali air Zam-Zam. Maklumlah, sebuah proyek monumental yang didambakan selama ratusan tahun oleh semua orang dari generasi ke generasi. Ini rasa putus asa kaum Quraisy, impian yang lama terpendam menjadi harapan yang semakin pasti. Muncul keyakinan di hati mereka, di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib, Zam-Zam pasti akan mereka miliki lagi. Karena itulah para tokoh Quraisy terus memohon dan mendesak agar Abdul Muthalib berkenan menyertakan mereka dalam pencarian dan penggalian Zam-Zam. Bukankah Zam-Zam peninggalan Abul Arab, yaitu ayah bangsa Arab, sebutan bagi Nabi Ismail alaihissalam, yang juga adalah kakek kami semua, kata salah seorang dari mereka. Alhasil terjadilah perdebatan sengit di antara para pihak yang berujung tanpa titik temu. Abdul Muthalib yang berpikir jauh ke depan melampaui generasinya tetap kuat pada pendiriannya demi kemaslahatan kaumnya. Setelah hening beberapa saat, salah seorang sesepuh Quraisy menyampaikan sarannya untuk mencari penengah yang adil sebagai pemberi solusi yang dapat memutuskan perbedaan di antara mereka. Kemudian ada yang mengusulkan untuk menemui seorang pandai atau paranormal bijak yang tinggal cukup jauh di seberang bukit-bukit Sahara Mekah. Masyarakat Mekah percaya bahwa dia bisa menjadi penengah bijak yang tepat. Abdul Muthalib berpikir sejenak, menimbang rasa para sahabatnya, lalu menyetujui saran sesepuh Quraisy itu. Berangkatlah Abdul Muthalib bersama rombongan yang mewakili semua suku Quraisy. Beramai-ramai mereka mengarungi padang pasir tandus, kering, panas dan buas. Mereka mulai gelisah, bekal air dan makanan mereka mulai menipis dan akhirnya habis. Mulailah sebagian mereka berpencaran ke berbagai penjuru. Abdul Muthalib bersama beberapa orang yang dipilihnya memilih arah Baitullah Mekah.
Baru saja beberapa ratus meter berjalan, layaknya mukjizat, salah seorang dari kelompok Abdul Muthalib berteriak keras, "Abdul Muthalib menemukan air! Abdul Muthalib menemukan air!" Mereka semua minum, bahkan mandi sepuas-puasnya. Abdul Muthalib telah menyelamatkan nyawa kita, sementara paranormal nyaris membinasakannya. Abdul Muthalib memenuhi nazarnya. Ketika menggali Zam-Zam beberapa puluh tahun sebelumnya, Abdul Muthalib tidak hanya memohon Allah memberinya 10 anak, tetapi juga bernazar jika Allah mentakdirkan dia memiliki 10 anak laki-laki, dia akan mengorbankan satu di antaranya. Dan Allah telah mengabulkan permohonannya. Kini keikhlasan hati dan kedekatan hubungannya dengan Allah menuntut Abdul Muthalib memenuhi kewajiban nazarnya. Altar Ka'bah terbayang dalam pikirannya saat dia kelelahan menggali Zam-Zam, hanya ditemani Haris putra sulungnya. Ketika itu dia mengucapkan nazar yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya saja. Janji itu tak pernah lepas dari ingatannya. Kini ke-10 putranya telah tumbuh dewasa. Pada hari yang ditetapkannya sendiri, dia mengundang semua putranya untuk berkumpul di sekitar Ka'bah tidak jauh dari Zam-Zam. Mereka duduk setengah melingkar di dekatnya. Dengan penuh kewibawaan seorang ayah, pelan-pelan Abdul Muthalib mengawali ceritanya, bagaimana kisah saat-saat dramatis beliau menggali Zam-Zam bersama Haris, sampai pada doa dan nazarnya. Semua diceritakannya secara rinci. Ke-10 anaknya terpaku, terdiam 1000 bahasa, sesekali memandangi wajah sang ayah. Hati mereka mulai gusar dan bertanya-tanya, adakah sang ayah benar-benar sungguh dengan ucapannya ini? Bagaimana mungkin akan mengorbankan salah satu anaknya atas dasar janji yang diucapkannya seorang diri dalam hatinya? Janji yang tidak diketahui anak-anaknya, apalagi menyetujuinya. Tiba-tiba Abdullah memecah keheningan. Dengan suara datar tetapi jelas dia berkata, "Laksanakanlah undian itu wahai ayahku. Bersegeralah ayah memenuhi kewajiban nazarmu kepada Allah. Niscaya kegelisahan ayah selama ini akan terbayarkan." Kecemasan dan kekhawatiran meliputi diri Abdul Muthalib ketika mempersiapkan undian. Terlebih jika terlintas di benaknya kalau yang keluar dalam undian nanti adalah nama Abdullah, putra yang paling dicintainya itu. Bismillah, undian pun segera dilaksanakan, dan benarlah kekhawatirannya sejak persiapan undian mendapatkan jawaban. Nama Abdullah keluar dalam undian itu. Bagi Abdullah, ini adalah harapan yang diredam dalam hatinya sejak semula, sebagai bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kepatuhan dan pengabdian kepada ayahnya. Dia ingin bersama ayahnya menyempurnakan kewajiban nazar ayahnya yang merupakan ujian dalam hidupnya. Sedangkan Abu Lahab merasa bernasib mujur. Dia tidak bisa memahami logika keimanan ayah dan anak yang melihat pengorbanan sebagai jalan kebahagiaan, yang melihat kematian sebagai pengabdi menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka bahkan berada dalam kehidupan yang nyata dan senantiasa mendapat karunia Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Sebentar saja kabar ini cepat menyebar. Protes pun bermunculan, masyarakat menyampaikan penolakannya. Salah seorang pemuka Quraisy berkata, bila pengorbanan ini dapat diganti dengan harta, kami akan mengumpulkan berapa saja harta yang memadai sebagai gantinya. Di antara saran-saran yang disampaikan para tokoh Quraisy, ada nasihat yang berkenan di hati Abdul Muthalib, yaitu meminta pendapat seseorang yang dikenal sangat soleh yang tinggal di Madinah. Sesampainya di kota Madinah, tanpa beristirahat lagi, dia langsung menemui laki-laki soleh itu. Abdul Muthalib menceritakan semua yang dialaminya. Laki-laki soleh itu mendengar dengan serius setiap kata yang disampaikan Abdul Muthalib. Dia merenung sejenak, lalu meminta Abdul Muthalib bermalam di Madinah dan datang lagi keesokan harinya. Di pagi buta, Abdul Muthalib sudah berada di beranda rumah laki-laki itu, penuh harap akan mendapatkan solusi yang tepat. "Berapa besar tebusan bagi nyawa yang terbunuh?" tanya laki-laki itu. 10 ekor unta, jawab Abdul Muthalib. Undilah anak itu dengan 10 ekor unta. Bila undian jatuh pada unta, maka cukup memadailah 10 ekor itu, dikorbankan sebagai penggantinya. Bila undian jatuh pada anak itu, maka lipatkanlah jumlah unta menjadi 20 ekor, dan undilah lagi. Bila undian masih jatuh pada anak itu lagi, maka undilah dengan 30 ekor unta. Begitu seterusnya sampai undian jatuh pada unta. Laki-laki tua itu melanjutkan.
Abdul Muthalib fokus mendengar setiap kata yang diucapkan laki-laki soleh itu sambil berpikir keras mempertimbangkan nasihatnya. Hatinya bertanya-tanya, adakah nasihat itu memadai sebagai pengganti nazarnya bila hanya bisa menyampaikan keraguannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya bergantung. Di sepanjang perjalanan kembali ke Mekah, dia berdoa memohon petunjuk Allah agar memantapkan hatinya. Nasihat laki-laki soleh itu pastilah akan membuat lega masyarakat luas yang terasa lama menunggu dengan diliputi rasa khawatir. Abdul Muthalib akhirnya setuju menuruti nasihat itu. Dia memohon harapan masyarakat Mekah yang melihat Abdullah sebagai penentu masa depan kaumnya. Undian pun segera dilaksanakan. Disaksikan para tokoh Quraisy, undian digelar di pagi hari. Undian yang pertama dengan 10 ekor unta, nama Abdullah yang keluar. Undian kedua, masih juga nama Abdullah yang keluar. Undian terus dilanjutkan. Kali ini sudah yang ke-10, artinya 100 ekor unta sebagai tebusannya. Akhirnya undian itu jatuh pada unta, maka 100 ekor unta menjadi pengganti pengorbanan Abdullah. Namun Abdul Muthalib masih bimbang dengan hasil undian itu. Hatinya belum lega. Adakah Allah berkenan dengan perubahan nazarnya ini? Ya Allah, berilah kemantapan pada diriku, ucapnya. Untuk memantapkannya, ia mengulang undian itu sampai 3 kali, dan hasil undian itu tetap jatuh pada 100 ekor unta. Barulah Abdul Muthalib merasa lega dan bisa tersenyum bahagia.